Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allah. Amin tuh. Mari angkat tangan dan suara. Aku hendak, amin tuh, bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, amin tuh, setiap waktu, amin. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengakuan, amin tuh, yes, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Dan katakan lagi, inilah yang ku renungkan Tuhan, suka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan, amin Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis, amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Dengan lembut kepada Tuhan, inilah yang amin Tuhan, setiap waktu, amin Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan, amin Tuhan, kepadamu. Biarlah manis, kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku katakan lagi,
dan hatiku bersuka karenamu. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau, Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian kami, Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Oh, kami angkat suara kami naikkan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Biarlah manis, biarlah manis Kau dekat Tuhan, biarlah manis Kau dekat Tuhan. Oh, kami sembah Kau, kami muliakan Kau, kami tinggikan Kau, Kau yang layak, Kau yang layak. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, mengalir Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kau gunung batu kota benteng kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau Tuhan, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum hormat akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami
kami datang kepadamu. Amin Tuhan. Kami berikan pujian tertinggi bagi Engkau. Amin Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami sembah. Engkau Allah yang layak kami muliakan. Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Kami sembah. Engkau layak terima pujian. Kami Engkau tinggikan layak Tuhan. Hosana bagi namamu. Engkau layak terima Hosana sembah bagi kami. Allah. Hosana. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kami naikkan semua. Kami berikan pujian kami. Kami berikan sembah. Bagi namamu. Haleluya. Segala hormat segala hormat. Terima kasih Yesus. Berkuasa atas setiap kami saat ini Tuhan. Berdaulatlah atas setiap kami. Bekerjalah dengan kuasa-Mu. Urapan-Mu mengalir, mengalir, mengalir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Pujian, hormat kami hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kelepasan saat ini. Engkau bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Roh Kudus, mari dengan kuasa-Mu Engkau menjamah melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami berikan karena hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi dengan firman. Bekerjalah, bekerjalah Roh Kudus. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Roh hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua katakan, amin. Ya puji Tuhan, saat ini kita sama-sama lihat firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Saya undang saudara untuk sama-sama kita membaca ini sambil bangkit berdiri. Kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama ayat ini 2-3. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Sampai di situ dulu. Silakan duduk saudara. Kita akan melihat firman Tuhan saat ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa Allah kita.
menceritakan, membagikan kepada setiap hamba-hamba Tuhan, setiap rasul-rasul secara terperinci. Kalau kita lihat dalam ayat yang kita baca ini, Rasul Petrus sedang menyampaikan tentang kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi saudaraku, Rasul Petrus menyampaikan tentang kepastian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam Alkitab kita temukan berkali-kali diingatkan, berkali-kali disampaikan dalam firman Tuhan ini bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu akan terjadi. Mengapa? Sehingga disampaikan berkali-kali. Mengapa? Sehingga disampaikan berulang kali, diperingati berkali-kali. Kenapa? Karena di akhir zaman, saudaraku, banyak nabi palsu muncul dan mengatakan tentang ketidakpastian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terbukti, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang kita baca tadi, itu adalah argumentasi penentang firman Tuhan. Ya, jadi itu argumentasi penentang firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang pertama hingga ayat yang kedua, ini suatu ungkapan hati dari Rasul Petrus. Ya, dari Rasul Petrus begitu menginginkan supaya umat Tuhan itu ada satu perhatian khusus akan hal ini. Tentang hari Tuhan, tentang kedatangan Tuhan. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini, siap di hari Tuhan. Saudara, pada ayat yang pertama, Petrus berkata, di dalam kedua surat itu aku berusaha, dikatakan aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Jadi Rasul Petrus ini benar-benar berusaha supaya jemaat Tuhan, umat Tuhan ini punya suatu fokus perhatian akan hari Tuhan. Tetapi, saudara, kalau kita baca tadi pada ayatnya yang ketiga, ayat yang keempat, ya, di situ bagaimana didapati bahwa ternyata ada orang-orang yang berargumentasi menentang kedatangan Tuhan Yesus itu. Sehingga di sini Petrus berkata mereka sengaja tidak mau tahu. Ya, mereka sengaja tidak mau tahu. Ayat yang ketiga, yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, datang pengejek-pengejek dan mereka mengatakan bahwa keadaan dunia ini akan seperti biasa saja. Tidak akan terjadi perubahan-perubahan. Dan janji tentang kedatangan Tuhan Yesus itu sudah begitu lama tertunda. Dan mereka menyimpulkan bahwa, oh, itu tidak jadi. Kedatangan Yesus itu tidak jadi. Tetapi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pada saat ini, Rasul Petrus mengajak kita untuk menanggapi setiap pernyataan atau argumentasi dari para penentang tentang kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Rasul Petrus ini mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama kita menanggapi setiap pernyataan dari penentang, ya, argumentasi dari penentang tentang kepastian kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita lihat pada ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Mereka sengaja tidak mau tahu,
bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa sebenarnya Petrus atau Rasul Petrus ini sedang membawa pemikiran kita jemaat Tuhan, yaitu Rasul Petrus mengingatkan bahwa bumi di zaman kuno, di zaman Nabi Nuh itu pernah musnah. Ya kan? Pernah musnah. Rasul Petrus menyanggah pada ayatnya, kita lihat pada ayatnya yang keempat. Mereka berkata bahwa sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Padahal setelah dunia diciptakan, air bah pernah melanda dunia, memusnahkan. Berarti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan argumentasi dari orang-orang yang menentang tentang kepastian kedatangan Yesus kali yang kedua ini, saudara, terbukti bahwa itu adalah tidak benar. Karena mereka sudah berkata bahwa di manakah janji tentang kedatangannya itu? Pada ayat yang keempat dikatakan begitu, saudaraku. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu seperti ini, seperti awal dunia dijadikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus juga, ya Rasul Petrus juga mematahkan pernyataan-pernyataan yang mengatakan tentang kedatangan Yesus yang kedua itu tidak pasti. Menentang, Rasul Petrus itu menentang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini kita dapat melihat, saudara, pada ayatnya selanjutnya, ayatnya yang ke-7 kita lihat, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kembali Rasul Petrus mau mengingatkan bahwa kita harus melihat seperti yang Tuhan lihat. Kita harus meresponi, kita harus berpikir, kita harus melihat waktu seperti yang Tuhan lihat. Sebab bagi Tuhan 1000 tahun, bagi kita 1000 tahun. Tetapi Tuhan bisa membuatnya itu dalam satu hari. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatian khusus untuk hari Tuhan ini, kembali Rasul Petrus mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua itu adalah pasti, suatu kepastian. Saudara, kalau kita berkata bahwa itu adalah kepastian, berarti Yesus mau mengajarkan kita untuk menghargai waktu yang ada sebagai kesempatan. Waktu yang ada sebagai kesempatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu dinyatakan pada ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini hati Bapa, ini hati Tuhan.
Tuhan tidak langsung menghakimi, ya udah kamu berdosa, kamu salah, ya udah kamu binasa. Tetapi Allah memberikan waktu, Allah memberikan kesempatan bagi saya dan saudara untuk mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Untuk apa? Rasul Petrus kembali mengingatkan, bertobat, berbalik dan bertobat. Jadi kalau hari-hari ini kita masih aras-arasan dengan Tuhan, bertobat. Kalau kita berkata bahwa segala sesuatu aman-aman saja, segala sesuatu sepertinya tidak terjadi apa-apa. Saudara, ingat bahwa ini serius. Hari Tuhan ini adalah kepastian. Apakah kita siap di hari Tuhan itu? Kalau saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu adalah suatu kepastian. Apa yang harus kita lakukan agar kita siap? Kalau kita berkata bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua itu adalah suatu kepastian. Apa yang kita lakukan agar kita siap? Saudara, kita lihat dalam ayat yang ke-10 dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita siap di hari Tuhan itu? Karena di sini Rasul Petrus kembali mengingatkan bahwa hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Maksudnya bukan berarti kita tidak tahu bahwa Tuhan akan datang, bukan. Tetapi hari tepatnya, tanggal, jam, kapan tepatnya datang itu tidak ada yang tahu. Tetapi kita udah tahu dia akan datang. Amin. Amin saudara. Dia akan datang. Jadi kedatangan Tuhan seperti pencuri itu bagi orang-orang yang tidak percaya. Karena mereka tidak tahu sama sekali bahwa bahkan mereka acuh tak acuh, mereka abaikan tentang berita, tentang suatu kepastian, tentang kedatangannya diabaikan. Tapi kita yang percaya sesungguhnya kita sudah sedang menantikan kedatangan itu. Apakah kita siap? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang harus kita lakukan agar kita siap di hari Tuhan, saudara bisa baca, kita sama-sama baca pada ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, garis bawahi, berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Apa yang harus kita lakukan agar kita siap di hari Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kembali Rasul Petrus mengingatkan saya dan saudara apa yang harus kita siap.
Apa yang harus kita lakukan supaya kita siap di hari Tuhan? Pertama dikatakan didapati berdamai dengan Dia. Di bagian bawahnya saudaraku, di situ dikatakan didapati berdamai dengan Dia. Arti damai di sini adalah kesatuan atau menjadi satu dengan Tuhan. Ini arti damai dalam ayat yang kita baca tadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat 14 tadi, dikatakan bahwa berusahalah hidup damai. Berusahalah hidup damai. Arti damai di sini adalah kesatuan atau menjadi satu dengan Tuhan. Saudara, menjadi satu dengan Tuhan. Saudara, ingat perkataan Yesus di kayu salib, Eloi, Eloi lama sabatani. Ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Kenapa Yesus mengucapkan kata-kata itu di atas kayu salib? Karena Bapa tidak kompromi dengan dosa. Saat itu Yesus sedang melaksanakan misinya, Dia Tuhan, Dia sedang melaksanakan misi penyelamatan, sehingga Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dan tidak ada kompromi dengan dosa. Sehingga saat itu benar-benar Dia terpisah. Saat Dia melaksanakan misi penyelamatan itu. Kalau kita bersatu, dikatakan berdamai dengan Allah. Kita bersatu, ada satu kesatuan dengan Allah. Berarti kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang waktunya, bukan besok, tapi sekarang waktunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ibrani 12 ayatnya yang ke-14, Ibrani 12 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita responi firman Tuhan ini, saudara. Dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi bukan diam-diam dan kekudusan itu datang. Maksudnya berusaha di sini berarti kita berusaha mengalahkan setiap kedagingan kita. Amin. Mengalahkan segala dosa yang mengintip, yang mau menyerang kita, yang mau mengikat kita. Berusahalah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Apa yang harus kita lakukan agar kita siap di hari Tuhan? Kita harus pastikan bahwa kita didapati berdamai dengan Dia. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita siap di hari Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan pada ayat yang ke-14 dari 2 Petrus pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-14 dikatakan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Tak bercacat dan
tak bernoda, tidak bernoda. Yang kedua, tidak bernoda, tidak ada noda atau cacat. Noda pada pakaian rohani kita itu adalah perbuatan daging. Saudara bisa baca, kita baca di dalam Galatia pasal yang kelima, kasih pembatas 2 Petrus 3 ini, kita akan kembali lagi ke situ. Galatia pasal yang kelima ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara noda pada pakaian rohani kita. Jadi noda pada pakaian rohani kita itu adalah perbuatan daging yang kita baca dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Itu adalah noda-noda yang akan ada kalau kita hidup di dalam perbuatan daging ini. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki pakaian rohani yang bernoda. Saudara, tidak perlu saya jelaskan satu persatu tentang perbuatan daging yang ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini. Kita baca dan kita melihat, tanggalkan itu. Amin. Tanggalkan. Saudara, Tuhan itu mengerti siapa kita. Dia tahu kita ini debu. Dia tahu setiap kelemahan, ketidakberdayaan kita itu Allah tahu. Dia bukan seorang otoriter yang berkata bahwa pokoknya kamu harus lakukan ini. Aku gak mau tahu. Pokoknya harus jadi. Tapi tidak dengan Tuhan. Dia memberikan penolong bagi saya dan saudara. Amin. Kita tidak sendiri dalam berusaha, ya, berusaha hidup damai, berusaha untuk hidup tidak bernoda, tidak bercacat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak sendiri, kita punya Tuhan. Asalkan kita menyertakan Dia, Dia akan mampukan kita. Amin. Dengan kekuatan kita tidak mampu, saudaraku. Jatuh, bangun, jatuh lagi. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Roh Kudus, kita punya penolong yang siap menolong engkau. Ketika engkau berkata bahwa aku sudah berusaha, tapi aku gagal lagi. Saudara, ketika hatimu sungguh-sungguh mau berubah, hatimu sungguh-sungguh mau bertobat, di situ Roh Kudus datang dan berkata, aku siap menolong engkau, anakku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yesaya 1 ayat 18, tolong ditampilkan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, Yesus sanggup menyucikan, membersihkan setiap noda hidup kita. Asalkan kita datang kepada Dia. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tolong ditampilkan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, siapa yang dapat menghakimi kita? Siapa yang dapat berkata bahwa dia itu salah, dia itu hidup dalam dosa, dia itu tidak layak. Saudara, firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tidak ada satu hamba Tuhan pun yang berhak menghakimi bahwa engkau tidak layak. Engkau saat ini binasa. Kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat. Karena Dia katakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada pengakuan, di situ ada pengampunan. Amin. Di mana ada pengakuan, di situ ada pemulihan. Dan itu terjadi. Tidak ada satu manusia, siapapun yang berhak menghakimi berkata bahwa engkau tidak layak, engkau binasa karena engkau sudah jatuh ke dalam dosa. Allah tidak pernah melihat seberapa jauh, seberapa dalam yang engkau jatuh. Tapi Dia melihat hatimu sekarang ini. Engkau mau bertobatkah? Dan ketika engkau mau bertobat, dikatakan di sini, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Datang kepada Yesus dengan pertobatan, dengan sungguh-sungguh. Saudara, supaya kita siap di hari Tuhan. Supaya kita siap di hari Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita siap di hari Tuhan? Masih di dalam ayat yang ke-14. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, tidak bercela. Tidak bercela, bahasa Yunani amometos. Amometos ini artinya tidak dapat dituduh dengan suatu kesalahan atau kekeliruan perbuatan kita. Jadi kata tidak bercela di sini pada ayat yang ke-14 dalam bahasa Yunani itu amometos yang artinya tidak dapat dituduh dengan suatu kesalahan atau kekeliruan perbuatan kita. Dicari-cari, dikorek-korek tapi tidak ditemukan. Dan ini Rasul Petrus berkata harus usaha. Bukan kita tidak ada usaha, tapi harus usaha. Sambil menantikan ayat 14 tadi, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, yaitu hari Tuhan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat,
tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah kembali mengingatkan saya dan saudara, maka sekaranglah waktunya. Ayat 15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ya, Tuhan menginginkan semua diselamatkan. Tuhan menginginkan semua diselamatkan. Oleh sebab itu waktu yang diberikan, kelonggaran hari-hari ini diberikan bukan berarti Allah tidak pernah berurusan dengan dosa, tetapi Allah memberikan kesempatan buat kita untuk bertobat. Kesempatan untuk kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Anggaplah itu adalah kesabaran Tuhan. Dia memberikan kesempatan bagi saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-16 dikatakan, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, yaitu Paulus, saudara. Dalam surat-suratnya itu adalah hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Karena apa? Begitu banyak nabi-nabi palsu yang bermunculan, yang memutarbalikkan firman Tuhan untuk apa? Kenyamanan para pendengar. Supaya disanjung-sanjung, diterima. Tetapi ketika hamba Tuhan yang mulai berkata sesungguhnya tentang hari Tuhan, itu tidak diterima. Oleh sebab itu Rasul Petrus berkata bahwa Paulus menulis surat-suratnya yang sulit difahami memang. Tetapi satu hal, bahwa semua itu adalah kebenaran yang harus kita percayai. Saudara, siap di hari Tuhan. Amin. Siap di hari Tuhan. Yaitu apa yang harus kita lakukan? Didapati berdamai dengan Dia. Yang kedua, tidak bernoda. Jangan sampai didapati pakaian rohani kita dinodai oleh perbuatan daging yang kita baca dalam Galatia 5 ayat 19 hingga ayat 21 tadi. Saudara, dan tidak perlu merasa bahwa saya akan binasa ketika kita mau datang kepada Tuhan. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, ketika kita mengaku, maka Dia mengampuni segala dosa kita. Saudara, dan yang ketiga, tidak bercela atau amometos. Ya, hidup yang tidak bercela, yaitu tidak dapat dituduh, dikorek di sana sini, tapi tidak dapat dituduh. Seperti Daniel. Ya, seperti Daniel. Mereka berusaha tetapi dikatakan mereka tidak menemukan kesalahan pada Daniel. Saya dan saudara, mari kita berusaha untuk hidup siap di hari Tuhan. Amin. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kedalaman sekalipun Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu.
Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Bukan setia melayani mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati. Engkau melihat keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sendiri yang berkuasa atas bangsa ini Tuhan. Bekerjalah Tuhan, biarlah namamu dipermuliakan. Pemerintahan yang ada, Kau terus campur tangan. Kau sendiri yang memberkati ya Tuhan. Aparat keamanan, TNI Polri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semuanya Tuhan ada di dalam perlindungan Allah. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu, apapun itu juga Tuhan, baik sebagai guru, sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan swasta, yang ke toko atau di gudang atau dimanapun juga sebagai sales, apapun itu Tuhan, Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Mari Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Rumah tangga jemaat-Mu juga Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, baik itu persembahan, persepuluhan, persembahan, pembangunan atau apapun itu juga Tuhan. Sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang sudah melayan pekerjaan Tuhan. Tuhan Engkau balas berkati. Umat-umat Tuhan yang sakit Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat akan pulang, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat ya Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah anugerah Allah mengalir setiap hari, saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin.